lanjut, kita akan membakar semangat dulu dengan permainan. Ayo semuanya, angkat tangan kalian. Ikutin ibu. 1, 2, 3. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Oke, hari ini hari apa ya? Hari Selasa. Maka hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Tapi ibu mau tanya dulu nih, setelah kita lihat gambar yang akan ibu kasih lihat. Kalian tahu apa ini? Es. Kalian suka nemu es ini di mana? Di Butisari. Tiju. Pop es, bener. Ini kalau es batunya kayak di gambar, ini kalau dibiarin bakal jadi apa? Cair. Bakal jadi cair ya. Oke, selanjutnya ini ada gambar. Apa ini gambar apa ini? Baju jemuran. Jemuran baju ya. Jemuran baju. Kenapa bajunya dijemur kira-kira? Kenapa? Biar kering. Biar gak basah. Berarti kalau baju dijemur itu bakal kering. Oke. Berarti kalian sudah sering lihat orang menjemur baju? Suka. Oke, yang terakhir ini. Oke, kalian ini apa ini? Rebus telur. Suka lihat mama rebus telur? Suka. Kalau telurnya direbus, telurnya bakal gimana? Padat. Di dalamnya bakal masih mentah atau udah matang? Tapi itu air yang di dalam pancinya itu kira-kira tetap sama atau enggak ya? Nggak tahu. Oke. Nah, tadi gambar yang kalian lihat tadi udah sering dilihat kan? Iya. Sering dilihat. Oke, sekarang kita akan belajar kenapa es mencair. Kalian tahu kenapa es mencair? Tahu nggak? Panas. Kenapa panasnya? Ayo. Terus kenapa pakaian perlu dijemur kering? Kenapa kalau telur direbus telurnya matang? Nah, kita akan belajar kenapa hal itu terjadi, oke? Oke. Sebelumnya ibu akan bagi kelompok dulu. Kamu sekelompok, kamu sekelompok, kamu sekelompok. Nah, ibu akan bagi ini ya. Oke, ini buat kalian. Sekelompok ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat di KPD-nya adalah di sana ada tabel kan? Ada. Di awal itu ada tabel. Nanti ibu akan demonstrasi. Bagaimana sih nanti ibu akan menunjukkan? Kita akan melihat ibu merebus air. Oke. Nanti kita lihat ya apa yang akan terjadi dengan airnya, oke? Oke. Nah, sekarang ibu punya kompor. Bawa kompor. Ini ada apa ini? Air. Ini panci ya, mau pakai panci. Oke, sebelumnya airnya kita ukur ya. Nih, kita ukur. Ada pena. Ukur. Oke. Sekarang kita akan rebus airnya ya. Oke, kita akan rebus airnya. Oke. Sekarang kita akan panaskan. Oke. Di skip. Nah, sekarang kita lihat
Iya. Ini ada pada kalian. Ini ada S1. Sekarang kalian itu tunggu selama 5 menit. Ini dia ada timer. Kalau udah 1 menit kalian lihat, tapi kalau ada perubahannya maka kalian harus catat ya. Oke. Basah kemeja. Oke, coba dicatat ya apa yang terjadi basah kemeja. Ya coba ditulis basah kemeja. Tapi itu kira-kira wadahnya cair enggak? Wadahnya bocor enggak? Enggak. Kita akan lanjutkan ke video nanti. Kalian bisa lebih dipahami lagi ya antara jawaban sama video yang di depan, oke? Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras kemudian berubah menjadi air? Apakah kalian melihat uap yang mengumpul dari gelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Sebelumnya kita harus tahu wujud benda secara umum ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat punya bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya batu, kayu, kaca, pensil, dan masih banyak lagi. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Sedangkan benda gas bentuk dan ukurannya bisa berubah-ubah, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas itu tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya udara, uap air, dan asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Yuk, kita cari tahu macam-macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu panas. Suhu tubuh kita lebih hangat, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di wajah. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Kalau tadi meleleh atau mencair, nah kebalikannya itu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Lava panas yang keluar dari gunung berapi akan membeku menjadi batuan saat didingin. Coklat cair yang didinginkan akan mengeras. Pernahkah teman-teman melihat uap dari air yang sedang dimasak? Itulah contoh menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas karena pengaruh suhu panas. Jadi teman-teman, baju basah bisa kering karena air di baju menguap kena sinar matahari. Air laut yang terkena panas matahari akan menguap dan membentuk awan. Kebalikan dari menguap adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair karena pengaruh suhu dingin. Uap air di udara yang terkena suhu dingin akan berubah menjadi titik-titik air kecil yang kita sebut embun. Contoh
Contohnya, embun di pagi hari yang menempel di daun-daun, kaca jendela yang berembun saat hujan atau di ruangan ber-AC, uap air yang keluar dari mulut kita saat udara dingin. Pernahkah kamu menaruh kapur barus di lemari pakaian? Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan akhirnya habis. Kapur barus itu bisa berubah dari padat langsung jadi gas. Proses ini namanya menublim. Ini namanya es krim. Jadi es krim ini tidak mencair, tapi langsung jadi gas. Asap putih ini menyebar ke udara. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa perubahan zat ini merupakan kebalikan dari nublim, yaitu perubahan zat padat menjadi gas. Pada saat mengkristal, zat akan melepaskan energi kalor. Contohnya, ketika gas di udara berubah menjadi es salju akibat suhu yang dingin. Mengkristal disebut juga deposisi, yaitu proses di mana uap air langsung membeku tanpa adanya proses mencair terlebih dahulu. Contohnya, terbentuknya bunga es dalam lemari pendingin atau freezer. Lihat, air laut di sini menguap karena sinar matahari dan akhirnya membentuk kristal garam. Gas belerang yang dikeluarkan dari kawah lama-kelamaan akan berubah menjadi kristal dan akan menempel di sekitar kawah gunung. Lubang knalpot menjadi kotor dan berwarna hitam karena gas karbon dioksida yang berubah menjadi padat. Melarut adalah proses bercampurnya suatu zat dengan zat lain hingga membentuk campuran yang sama. Salah satu zatnya adalah cairan yang disebut pelarut dan zat yang bercampur disebut zat terlarut. Beberapa zat mudah larut dalam air, sementara yang lain tidak mudah larut. Contoh melarut yaitu gula yang dilarutkan dalam air, teh atau kopi, sirup yang dilarutkan dalam air untuk membuat minuman. Terima kasih sudah belajar bersama Dian. Jangan lupa like, subscribe. Oke, sekarang kita lihat jawaban kalian. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang ada di LKPD? Ayo, aku. Oke, silakan. Yang mana dulu, Bu? Yang pertama, perubahan padat ke cair. Catatlah apa yang terjadi. Dalam 2 menit, ternyata es batu belum mencair sepenuhnya. Tetapi ada satu perubahan dari menit keempat, es batu itu sudah ada airnya dan mengembun. Mengembun, oke, bagus. Berarti apa saja yang terjadi di sana? Mencair dan mengembun. Oke, benar, tepuk tangan. Oke, sekarang siapa yang mau jawab yang kedua? Oke, ayo Nawa, boleh. Perubahan gas ke cair. Adalah apa yang terjadi? Air yang ditutup plastik menjadi embun dan menjadi bau angin, dan air yang menempel di atas plastik. Oh, berarti apa yang terjadi dengan air itu? Embun. Mengembun. Iya, benar, tepuk tangan. Oke, berarti anak-anak udah paham dengan perubahan wujud benda? Paham, Bu. Kalau misalkan perubahan dari air menjadi es itu namanya apa? Dari air ke es batu membeku. Kalau dari es batu ke air mencair. Kalau dari air ke gas menguap. Oke, tepuk tangan. Nah, sebelum pulang kalian itu akan mengerjakan pekerjaan
Oke, sudah.